Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Humaira Ajahra. Di sini saya akan membuat video tentang panduan menerapkan deep learning dalam perencanaan pembelajaran PPKN. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman. Kalian pernah ngerasa gak sih kalau siswa itu cepat lupa dengan materi PKN yang sudah diajarkan? Nah, salah satu caranya yaitu dengan menerapkan deep learning dalam perencanaan pembelajaran. Yuk kita pelajari bareng gimana caranya. Apakah kalian tahu apa itu deep learning? Sekarang aku akan membahas tentang panduan menerapkan deep learning dalam perencanaan pembelajaran PKN. Nah, deep learning ini adalah meniru cara kerja otak manusia dalam mengenali pola dan membuat keputusan. Deep learning dalam konteks pendidikan itu bukan tentang teknologi AI ya, tapi tentang pembelajaran mendalam di mana siswa itu bukan hanya tahu apa, tapi juga harus tahu mengapa dan bagaimana. Tujuannya adalah untuk membuat siswa berpikir kritis, reflektif, dan mampu mengaitkan konsep dengan kehidupan nyata. Langkah pertama adalah merancang tujuan pembelajaran yang mendorong berpikir kritis tingkat tinggi. Contohnya dalam PPKN, siswa mampu menganalisis pentingnya nilai toleransi dalam menjaga keutuhan bangsa. Jadi, bukan sekedar tahu definisi toleransi saja, tapi mampu menganalisis penerapannya dalam kehidupan nyata. Lalu yang kedua, rancang kegiatan pembelajaran yang mendukung deep learning. Misalnya, buat studi kasus atau debat mini tentang konflik sosial dan bagaimana nilai toleransi itu bisa diterapkan. Dengan begitu, siswa belajar menghubungkan konsep dengan pengalaman pribadi dan konteks sosial. Yang ketiga, gunakan penilaian reflektif. Ajak siswa menulis jurnal atau membuat video refleksi. Seperti bagaimana kamu menerapkan nilai toleransi di lingkungan sekolah. Ini membantu siswa menganalisis nilai PPKN secara mendalam. Jadi, penerapan deep learning dalam perencanaan pembelajaran PPKN itu meliputi tujuan yang menentang berpikir kritis, lalu kegiatan belajar bermakna, dan yang ketiga, penilaian yang mendorong refleksi. Dengan begitu, siswa tidak cuma hafal teori, tetapi benar-benar memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pembelajaran PKN di era digital ini menuntut guru untuk tidak hanya mengajarkan nilai, tetapi juga memahami kebutuhan belajar setiap siswanya. Melalui deep learning, teknologi itu dapat membantu guru menganalisis data, hasil belajar, minat, serta tingkat pemahaman siswa dengan lebih mendalam. Dengan hasil analisis tersebut, guru dapat menyusun rencana pembelajaran yang lebih adaptif dan kontekstual. Misalnya, menambah contoh nyata dalam topik hak dan kewajiban warga negara, atau menggunakan video interaktif untuk membantu siswa memahami nilai-nilai demokrasi. Deep learning membantu pembelajaran itu menjadi lebih bermakna karena setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kemampuannya.
Guru pun dapat lebih mudah membantu perkembangan kelas secara menyeluruh dan membuat evaluasi yang lebih objektif. Mari kita wujudkan pembelajaran PKN yang cerdas, relevan, dan berpihak pada siswa dengan menjadi deep learning sebagai mitra guru dalam merancang masa depan pendidikan Indonesia yang lebih maju. Deep learning untuk pembelajaran PKN yang adaptif dan bermakna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.